Aku berlibur ke kota B bersama 15 orang. Cukup ramai karena memerlukan 4 mobil untuk liburan saat itu. Kami memesan hotel sudah dari jauh-jauh hari, tepatnya di dekat pemandian air panas. Kami memesan 1 kamar resort yang cukup luas. Kamar ini nomor 667, yang artinya sebelah kanan kami adalah nomor 666. Karena keluarga kami adalah keluarga yang cukup religius, angka 666 hanyalah mitos belaka. Tidak ada yang peduli dengan hal itu, hanya sebuah lelucon katanya. Berawal dari malam yang cukup dingin, kami sampai kamar resort sekitar pukul 9 lewat. Kami langsung kembali berkemas untuk jalan-jalan malam, berkeliling resort, makan malam, dan belanja untuk keperluan selama 2 hari 3 malam. Pulang dari jalan-jalan, kami sampai hotel kurang lebih jam 11 malam. Semua masih aman, tidak ada hal-hal aneh yang menyelimuti malam ini. Dingin, nyaman, dan tidurku sangat nyenyak. Semua masih terasa pada malam ini hingga pagi hari. Keesokan pagi, pada jam 7 pagi kami siap-siap untuk pergi ke pemandian air panas. Setelah itu pulang kembali ke resort. Kami naik kuda untuk mengelilingi resort. Senang rasanya. Setiap tahun kami selalu melakukan hal yang sama, seperti sudah ritual wajib untuk liburan sekolah. Dan akhirnya pada malam hari setelah kami bersenang-senang, tiba-tiba aku yang sekamar dengan adik sepupuku kaget. Kenapa? Karena adik sepupuku tiba-tiba teriak tapi dia tidur. Dia bilang, "Jangan!" tapi dengan nada suara yang sangat keras. Aku yang saat itu sedang menonton TV, spontan langsung membangunkan adikku. Dia hanya ketakutan dan seperti orang bingung. Aku langsung menyuruhnya untuk tidur kembali saat aku masih melihat jam menunjukkan bahwa sekarang sudah pukul 10 malam. Tapi dia menjawab, "Aku takut." Akhirnya aku menenangkan dia, pergi keluar kamar untuk minum susu, agar dia melupakan apa yang sedang dia alami di alam mimpi. Dan akhirnya dia tertidur kembali setelah minum segelas susu. Aku ikut tidur, tetapi aku dibangunkan dengan suara yang aneh. Suara yang aneh sekali, seperti suara ketukan tapi kecil, tapi dapat membuatku terbangun. Saat itu semua orang sudah tidur. Tidak ada suara selain suara ketukan tadi. Dari mana berasal suara itu? Aku berpikir hanyalah tikus yang lewat. Tapi kembali sunyi dan hilang tiba-tiba. Aku hampir tertidur kembali, tapi suara itu kembali dengan suara yang lebih keras, dan kupikir adalah kamar resort sebelah. Aku mulai tidak bisa tidur, tapi aku tidak berani dan tidak tertarik untuk melihat. Dan semakin lama semakin penasaran. Akhirnya aku beranikan diri untuk keluar kamar dan melihat tidak ada apa-apa, dan tidak ada siapapun yang masih terbangun saat itu. Ya, hanya aku seorang diri. Perlahan ku buka pintu depan, melihat ke arah kanan, dan lega, tidak ada siapa-siapa. Aku lupa menjelaskan bahwa resort ini sangat luas, cukup untuk 10-15 orang. Anak kecil, tante-tanteku, mamaku, mami, semua tidur di kamar, kecuali papa, om, abangku tidur di ruang depan. Kamar di dalam resort ini ada 2, walaupun ukurannya mini, tapi cukup untuk kita semua. Dan aku tidur bersama adik-adik sepupuku. Makanya akulah yang menjaga mereka saat mereka tidur, dan aku tidur paling-paling terakhir di antara mereka. Kamar yang aku tempati ini diisi oleh 4 orang.
aku dan 3 orang sepupuku. Kamar ini ada jendela untuk melihat halaman sebelah dan bisa melihat pula kamar resort sebelah. Perlu diingatkan kembali, resortku nomor 667. Paham kan maksudku? Walaupun keluargaku adalah keluarga religius, tapi aku adalah orang yang lumayan sensitif. Aku mudah mendengar, melihat, atau merasakan yang kasat mata. Aku tidak pernah mengakuinya, tidak pernah membanggakan hal ini. Tapi menurutku, ini kadang membuatku takut. Singkatnya, dari pengakuanku yang bodoh ini, aku kembali ke kamar untuk tidur. Walaupun aku masih mendengar suara aneh, aku memaksakan diri untuk tidur. Hingga aku dapat mendengar suara aneh terlintas dari jendela kamar. Aku tidak berani melihat dan menyelimuti seluruh badanku, hingga akhirnya tertidur. Dan keesokan pagi, semua normal kembali. Aku kembali penasaran dan cek jendelaku. Apakah ada lubang tikus atau ada hal yang masih logis lainnya? Tapi nihil. Pagi itu kami berlibur ke kebun stroberi dan wahana-wahana seru. Aku dan sepupu-sepupuku naik wahana Flying Fox, memetik stroberi dan naik kuda mengelilingi kebun stroberinya. Hingga aku lupa bahwa semalam aku mengalami hal aneh. Setelah itu, kami menuju ke kolam renang. Menurutku, hari itu adalah hari yang menyenangkan untukku. Aku sangat senang di mana aku berkumpul dengan keluargaku, bermain bersama-sama. Kami berfoto di kolam renang, mengabadikan kebahagiaan kami. Tidak ada yang menyadari apapun. Saat itu foto kami langsung simpan, tanpa dilihat dan dicek kembali. Akhirnya kami kembali ke resort, berkemas kembali, dan pergi makan malam. Mamiku, kedua tanteku, dan mamaku sibuk mencari oleh-oleh untuk dibawa esok hari. Aku, papaku, kedua omku, dan yang lainnya menunggu di depan parkiran mobil. Banyak sekali yang berjualan. Ada yang berjualan makanan hingga mainan tradisional. Satu malam lagi kami harus pulang. Harus menikmati keindahan dan kesejukan kota ini hingga lusa. Suasana malam ini makin aneh. Ketika sampai semua tertidur lelap, kecuali aku dan Bang Wan. Bang Wan ini kuli bangunan yang sudah dianggap seperti keluarga kami sendiri. Bang Wan ini berumur yang sama dengan papa. Kalau kata papaku, dia ini seperti sahabatnya. Kembali ke topik, di mana aku belum tidur dengan Bang Wan. Tiba-tiba ada suara ketukan. Suara itu kembali terdengar dari arah kamarku. Bang Wan, dengar suara enggak? Dengar, dari kamar adik. Coba kita cek yuk. Terus kalau ada yang aneh, baru bangunin yang lain. Ya udah, ayo. Kita menyusuri kamar. Tidak ada tikus ataupun hewan lain yang mencurigakan. Akhirnya kami menelusuri keluar kamar resort. Banyak cahaya menerangi, tetapi agak teredup. Jadi tidak terlalu terang. Kami langsung ke sebelah resort lain. Dan tidak ada apa-apa. Hembusan angin semakin kencang, semakin malam semakin dingin. Merinding, itu yang aku rasakan. Sekitar 20 menit kami menelusuri, kami kembali ke dalam. Ketika sampai di depan pintu, suara itu terdengar sangat kencang. Suara ketukan. Aku dan Bang Wan saling berhadapan, dan tiba-tiba ada suara yang pernah ku dengar. Suara seperti geraman. Kami berdua langsung cepat masuk dan merinding. Karena kami hanya berdua, tidak ada yang terbangun. Akhirnya sampai di ruang depan, kita bingung, bertanya-tanya, suara apa tadi? Kenapa bisa? Padahal sebelum adanya suara itu, kami cek dan tidak ada apa-apa. Akhirnya aku memutuskan untuk tidur dan tidak peduli dengan suara itu lagi.
Akhirnya aku bangun dan sudah jam 6 pagi. Kembali ke rutinitas liburan, mandi, berkemas, dan sarapan. Kami hari ini hanya di sekitar resort saja, memancing ikan di kolam dan dibakar di restoran tersebut. Kami makan siang dengan ikan bakar hasil memancing. Sorenya kami berkuda kembali, mengelilingi resort lagi. Di dalam resort di kota B pun ada kolam air panas, tanpa harus ke pemandian air panas. Dekat sekali dengan kamar resortku. Kami berendam di kolam ini, bercanda-canda, menghabiskan waktu sampai malam ini, karena esok harus pulang. Entah harus senang atau sedih. Kenapa senang? Karena tidak harus merasakan hal-hal yang aneh lagi. Tidak ada yang aku ceritakan apapun yang aku alami hingga malam ini yang sangat aneh. Tanteku dan omku, Om Henry dan Tante Lily, entah kenapa tiba-tiba mau mengajak anaknya yang masih umur 8 bulan keluar naik mobil. Alasannya karena menangis dari azan maghrib tadi sampai jam 9 ini. Entah apa yang sedang dialami sepupuku yang paling kecil ini. Diajaklah untuk berjalan-jalan agar tertidur. Singkat cerita, kata tanteku saat di mobil dan masih di dekat kamarku, dia masih menangis hingga sudah jauh. Ia berhenti dan tertidur. Tapi dipikir sudah tenang dan anteng, tanteku berniat kembali ke resort karena sudah mulai mengantuk. Saat mulai dekat dengan kamar 666 dan ingin sampai ke kamar, dia kembali menangis. Anehnya, dia sudah tidur pulas tadinya. Tidak logis bukan? Aneh. Akhirnya kembali memutar resort dan tidak berhenti menangis. Dan akhirnya tanteku pun menyerah, kembali ke kamar resort. Menangis semakin kencang dan tiada henti sampai pukul 2 malam. Pada akhirnya semua terbangun karena menangisnya semakin tidak logis, seperti ada yang menggoda. Dan memang aku merinding sejak dia menangis sebelum jalan-jalan keluar naik mobil. Aku merasakan hal aneh, janggal saat itu. Untung saat itu omku membawa temannya ikut berlibur. Sebut saja Habib. Dia bisa berkomunikasi dengan hal gaib. Semua terkuak di sini. Salah satu keluargaku sengaja dijadikan alat untuk berkomunikasi. Mama. Ya, kenapa Mama? Karena mama orang yang paling sensitif dengan ini. Mamaku berubah menjadi aneh. Cara berbicara, suaranya, matanya pun menjadi lebih tajam dan tersudut kepada adikku. Yang tadi ku ceritakan bahwa dia tertidur, tapi teriak-teriak, jangan. Kenapa dia? Karena entah kapan dia melakukan ini. Saat ia sedang bermain sendiri, ia tidak sengaja melihat-lihat kamar sebelah. Memang saat itu dia masih kecil, belum mengerti apa-apa. Umurnya sekitar 8 tahun. Saat itu kata sepupuku, dia mengejar kucing. Tapi entah kenapa, katanya kucing itu masuk melewati celah kecil di samping kamar 666. Dan adikku hanya menengok dari kaca, menoleh, dan sempat mengetuk-ngetuk kamar ini. Dan katanya pun ada orang, perempuan dan lelaki besar. Adikku tidak tahu bahwa itu siapa. Dan memang tidak pernah terlihat ada yang menginap di kamar ini. Tetapi seperti ada aktivitas di setiap malamnya. Entah ini hanya penjaga dari resort atau aktivitas dari yang tidak terlihat. Setelah itu, roh yang masuk ke dalam tubuh mama bilang, anak kecil ini mengganggu kami. Kami tidak suka diganggu. Suaranya membentak. Ya, ini adalah suara laki-laki yang terlihat besar, kata adikku. Kata adikku, dia hitam, tinggi, bertanduk. Dia sangat tinggi, mukanya aneh, bukan seperti manusia, melainkan hewan, katanya. Saat itu dia dikeluarkan dan mamaku langsung sadar. Dan semua terkuak. Ternyata yang mengalami hal-hal aneh bukan aku saja, semua mengalaminya. Karena semua takut untuk tidur, semua berkumpul di ruang depan,
bercerita pengalaman yang mereka rasakan masing-masing. Apalagi mamaku, karena ia orang yang sensitif selain aku. Ternyata semua mendengar ketukan setiap malamnya. Tapi karena takut, mereka berpura-pura dan memaksakan diri untuk tidur. Katanya setiap jam 12 sampai jam 4 pagi, suara itu selalu ada. Mereka pun mendengar suara orang yang bergumam. Yang lebih parahnya, omku sedang berada di kolam resort, sendirian. Entah dia sedang menikmati malam katanya. Sekejap melihat ada yang melewati jalan menuju resort. Sosok itu putih dan seperti terbang. Awalnya omku mengira itu hanya sebuah cahaya. Tapi saat lewat lagi, ternyata pocong yang terbang. Omku langsung terburu-buru kembali ke resort dan kembali tidur. Kembali ke malam terakhir ini, kami semua mendengar hal itu kembali. Kami semua memberanikan diri berjalan-jalan pada malam itu. Keluar pada malam hari adalah hal yang bodoh, karena dinginnya udara saat malam hari membuat kami ingin kembali ke resort lagi, dan semua memaksakan diri untuk tidur. Esok pagi sebelum check out, kami bercerita di depan kamar resort bahwa sering terdengar bunyi-bunyian lonceng saat baru sampai, suara ayam berkokok pada malam hari, dan suara-suara aktivitas lainnya. Dan mamaku bercerita bahwa ada orang yang menyanyi pula saat malam pertama kami menginap. Suara berasal dari resort sebelah. Yang berawal semua meremehkan angka 666 dan mereka jadi takut setakut-takutnya. Dan kata tanteku, setiap malam ia mendengar orang berjalan-jalan di sekitar resortku. Entah itu penjaga atau security. Tetapi setelah dicek, tidak ada apapun alias nihil. Setelah check out, kami menemui salah satu security bertanya, "Pak, setiap malam selalu mondar-mandir di sekitar resort ya?" Dia menjawab, "Saya mengecek ke dalam resort hanya sampai pukul 9 hingga 10 malam. Tidak lebih. Sisanya saya jaga di depan, di sini." Ya, ternyata yang selama ini mondar-mandir bukan Pak Satpam atau security. Memang, ini olah penghuni kamar 666. Aku tidak percaya mitos, tapi bukan meremehkan, hanya selalu berhati-hati. Kami pulang dengan rasa lega, karena kami sudah keluar dari resort aneh ini. Yang harus kalian tahu, ternyata penghuni itu selalu mengikuti kemanapun kami pergi. Hingga saat kami pulang, kami mengecek hasil foto. Ternyata ada dia yang tak kasat mata sedang ikut foto bersama kami.